Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indah Nurkofifah dari kelompok 10 akan membacakan hasil makalah kami yang berjudul tentang analisis titik impas. Jadi langsung saja, manfaat analisis break-even atau titik impas dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka perusahaan menderita kerugian, dan sebaliknya akan memperoleh keuntungan bila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Analisis break-even secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Analisis break-even dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kemudian yang ketiga, seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Kemudian yang kedua itu ada jenis biaya berdasarkan break-even atau titik impas. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu variable cost atau biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variable cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Kemudian ada fixed cost. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, depresiasi, bunga, berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan. Kemudian ada semi variable cost, yaitu merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk rank atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya bisa dilanjutkan pada rekan saya Mega Lestari. Terima kasih. Bagian D, keterbatasan analisis break-even point. Analisis break-even dapat dirasakan manfaatnya apabila titik break-even dapat dipertahankan selama periode tertentu. Keadaan ini dipertahankan apabila biaya-biaya dan harga jual dalam konstan. Karena naik turunnya harga jual dan biaya akan mempengaruhi titik break-even. Dalam kenyataan, analisis ini agak sukar untuk diterapkan. Oleh sebab ini, bagi analis perlu diketahui bahwa analisis break-even mempunyai limitasi tertentu, yaitu yang pertama, fixed cost haruslah konstan dalam periode atau range of output tertentu. Yang kedua, variable cost dalam hubungannya dengan sales haruslah konstan. Yang ketiga, sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang terakhir, sales mix adalah konstan. Berdasarkan limitasi tersebut, break-even point atau yang lebih sering dikenal BIP akan bergeser atau berubah apabila yang pertama, perubahan FC terjadi sebagai akibat pertambahannya kapasitas produksi, di mana perubahan ini ditandai dengan naik turunnya garis FC dan TC-nya, meskipun perubahannya tidak mempengaruhi kemiringan garis TC. Bila FC naik, BIP akan bergeser ke atas atau sebaliknya. Yang kedua, perubahan pada variabel cost. Perubahan pada variabel cost ratio atau VC per unit, di mana perubahan ini akan menentukan bagaimana miringnya garis total cost. Naiknya biaya VC per unit akan menggeser BIP ke atas atau sebaliknya.
Yang ketiga, perubahan dalam sales price per unit. Perubahan ini akan mempengaruhi miringnya garis total revenue atau TR. Naiknya harga jual per unit adalah pada level penjualan yang sama walaupun semua biaya adalah tetap, akan menggeser ke bawah atau sebaliknya. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan dalam sales mix. Apabila suatu perubahan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingan antara satu produk dengan produk lainnya, sales mix, harus tetap. Apabila terjadi perubahan, misalnya terjadi kenaikan 20% pada produk A, sedangkan produk B tetap, maka BIP pun akan berubah.